Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kestabilan statik pesawat udara. Sebelumnya, apa definisi dari stabil? Stabil itu adalah suatu kondisi dari sebuah sistem dinamik yang apabila sistem dinamik tersebut diberi gangguan berupa gaya, sistem tersebut akan kembali pada posisi semula atau posisi kesetimbangannya. Contoh sistem dinamik seperti gambar ini. Ini kelereng berada di dalam mangkok. Ketika kelereng ini diganggu atau misalkan disentil, dari posisi 1 dia akan bergerak ke posisi 2. Tapi ketika gangguannya dihilangkan, tidak ada, maka kelereng ini akan berusaha kembali ke posisi 1. Ini namanya positif stabil statik. Ini stabil. Kalau ini yang tidak stabil atau kestabilannya negatif, itu seperti kelereng yang tengkurap ya. Kelerengnya itu tengkurap. Bukan kelereng, mangkoknya itu tengkurap. Kelerengnya ada di posisi 1. Ketika disentil dia akan ke posisi 2 dan akan jatuh terus, tidak akan kembali ke posisi 1. Ini kestabilan netral, seperti kelereng yang diletakkan di bidang datar. Ketika disentil dia bergeser tapi juga tidak kembali ke posisi 1. Jadi dia ini hanya stabil di satu sumbu. Jadi misalnya ini sumbu Y, sumbu Y-nya itu tidak berubah, tapi sumbu X-nya berubah. Jadi hanya stabil sebagian. Namanya netral statik stabilitas. Kemudian ini kestabilan statik itu hanya bicara pada adanya gaya atau momen yang mengembalikan ke keadaan semula. Jadi kestabilan statik hanya menunjukkan adanya itu yang melawan gangguan tadi. Ada juga kestabilan dinamik. Jadi kestabilan dinamik itu contohnya gini. Ini ketika disentil naik, dia tidak langsung kembali ke 1, tapi mungkin ada kebablasan di sini, overshoot. Kemudian kembali lagi overshoot lagi, kembali lagi overshoot. Sampai dia akan di posisi 1 ini butuh berapa kali ayunan. Bisa 5 kali, bisa 2 kali dan seterusnya. Jadi kestabilan dinamik nanti sudah bicara tentang frekuensi dan rasio redaman atau damping ratio. Jadi ini semua kalau di pesawat tidak ada intervensi dari pilot ya, baik itu kestabilan statik maupun kestabilan dinamik. Ada juga nanti di sistem kendali atau sistem kontrol, itu kestabilan bisa dikendalikan oleh sistem kontrol. Sistem kontrol itu program komputer ya. Jadi sudah ada komputernya yang bisa memaksa sistem ini menjadi sesuai dengan kemauan operator. Jadi sistem yang stabil bisa dibikin tidak stabil, atau sistem yang tidak stabil juga bisa dibikin menjadi stabil. Itu semua menggunakan intervensi
dari komputer ya. Kemudian kita sebelum masuk ke kestabilan, kita harus memahami sumbu-sumbu pesawat. Jadi ini salah satu sumbu pesawat, namanya body axis, sumbu badan. Semua pusatnya ada di ini, CG atau pusat gravitasi pesawat. Sumbu X itu ke arah depan menuju hidung, nus. Sumbu Y ke sebelah kanan mengarah pada sayap kanan, dan sumbu Z ke bawah. Kemudian juga ada momen pesawat. Momen pada sumbu X ini namanya L. Momen pada sumbu Y namanya M. Momen pada sumbu Z namanya N. L ini adalah momen roll. Roll itu guling. Kemudian M ini momen pitch atau momen angguk. Kemudian N ini adalah momen yaw atau geleng. Arah momen ini mengikuti putaran skrup ya. Jadi kalau skrup dipasang di sini, ujungnya mengikuti panahnya ini, skrup akan berputar maju kalau putarannya seperti ini. Jadi L ini positif, putarannya seperti ini, yang menyebabkan skrupnya maju. Artinya kalau rolling atau gulingnya sayap sebelah kanan ini turun, sayap sebelah kiri naik, itu namanya rolling positif, akibat dari momen positif. Demikian juga M itu positif kalau skrupnya lari ke kanan atau putarannya ini berlawanan jarum jam kalau dari sini. Artinya pesawat ini pitch atau angguk positif ketika hidungnya mendongak ke atas. Kemudian yaw, momen yaw itu N. Ini kalau skrupnya ditaruh ujungnya ke bawah mengikuti anak panah ini, dia akan majunya ke bawah. Artinya momen yaw positif itu ketika hidungnya menggeleng ke kanan. Jadi kita sudah tahu sumbu X, momen-momennya. Kemudian ada satu lagi tentang bidang. Ada bidang longitudinal, ini longitudinal. Bidang longitudinal itu sumbu putarnya itu sebenarnya sumbu Y ini. Sedangkan bidangnya adalah bidang X, ini ada O, Z. Kemudian bidang lateral itu sumbunya sumbu X, kalau bidangnya adalah Y, O, Z. Dan bidang direksional itu sumbunya adalah sumbu Z, kalau bidangnya adalah Y, O, X atau X, O, Y. Jadi kita sudah tahu bidang itu ada longitudinal, ada lateral dan direksional. Lanjut. Di sini kita bicara tentang pergerakan pesawat pada bidang longitudinal, atau tadi bidangnya adalah longitudinal itu bidang X, O, Z. Sumbu putarnya adalah sumbu Y ini. Ketika kita bicara kestabilan statik pada bidang longitudinal ini, jadi gangguannya, kalau di pesawat itu gangguannya adalah angin. Angin itu sebabnya, akibatnya
pergerakan itu, angin itu akan menyebabkan pesawat itu mendongak ke atas atau mendongak ke bawah, mengangguk ke bawah. Ya, ini akan dilawan oleh momen. Momennya itu dari adanya ekor ya. Jadi ini pergerakan ini tidak ada intervensi dari pilot. Jadi murni dari bentuk pesawatnya. Makanya disebutkan ekor itu sebagai alat kestabilan pesawat. Nah, sekarang saya jelaskan tentang itu, kenapa ekor menjadi alat untuk kestabilan. Jadi ini ketika angin itu bergeser ya, angin tidak selalu dari hidung sini. Ketika angin arahnya bisa berpindah-pindah ya, dari bisa agak menggeser ke atas, bisa menggeser ke bawah, ke kanan, kiri. Nah, ini kebetulan angin itu menggeser ke bawah, sehingga ada tambahan sudut serang. Sudut serang itu sudut antara arah angin dengan hidungnya ini. Jadi yang benar adalah hidung atau X, sumbu X, dan proyeksi arah angin terhadap bidang longitudinal atau bidang semati pesawat. Ini ketika anginnya bergeser ke bawah, alfanya bertambah. Ada tambahan ini. Terus ekor ini dia akan membalikkan posisi pesawatnya, nose-nya ke bawah. Jadi ketika ini positif, momennya adalah negatif. Jadi pesawat ini kalau mengangguk ke bawah kan tadi momen angguknya kan negatif ya. Jadi kalau di sini tadi momen angguk positif itu kalau ini nih, putaran ini nose-nya ke atas. Kalau ke bawah momennya negatif. Jadi ini ketika ada sudut serang positif, momennya negatif. Dengan kata lain, turunan koefisien momennya terhadap sudut serang alfa itu kurang dari 0. Jadi ini plus minus, baliknya kalau ininya minus dia plus. Jadi perbandingan itu kalau negatif dibagi positif juga kurang dari 0. Kemudian positif dibagi negatif juga kurang dari 0. Kalau ini untuk sudut serang negatif karena anginnya itu bergeser ke atas, sudut serangnya negatif ya. Ini dia nabrak horizontal stabilizer sehingga pesawatnya nose up itu momennya positif, atau dengan kata lain turunan momen terhadap alfanya kurang dari 0, atau disingkat Cm alfanya kurang dari 0. Kalau di gambar kurvanya ini alfa, ini yang tegak itu koefisien momennya, maka yang positif itu yang negatif ini ke bawah ya, yang gradiennya ke bawah. Atau gambaran dari Cm alfa kurang dari 0 itu yang kurvanya turun ini. Berikutnya tentang kestabilan pada arah direksional. Arah direksional itu sumbu putarnya adalah sumbu Z yang ke bawah. Bidangnya adalah bidang X, O, Y.
Nah, di sini pemicunya adalah sudut beta atau sudut slip samping. Sudut beta itu adalah sudut antara arah angin ini terhadap X. Jadi arah angin yang diproyeksikan pada sumbu XUY ya. Jadi terhadap X nanti akan muncul sudut beta atau sudut slip samping. Nah, ini anginnya kalau dari kanan sudut betanya positif ya. Jadi kalau ini ada anginnya bergeser ke kanan, sudut betanya positif. Kemudian dia ekornya ini akan tertabrak angin, ekor vertikalnya ini otomatis ada momen di ekor ini ke kiri atau putarannya searah jarum jam. Searah jarum jam ini momennya negatif. Jadi kalau positif ya. Jadi kalau skrupnya mengarah ke gambar sana, menembus gambar, ini putaran positif ya, positif. Jadi ketika beta positif, momennya juga positif. Atau turunan momen N itu adalah momen Y-nya terhadap beta itu positif ya. Jadi kalau betanya positif, momennya positif. Atau kalau digambar itu gradiennya naik ya, kurvanya naik. Ini untuk kestabilan direksional. Kestabilan statik direksional. Berikutnya tentang kestabilan statik lateral. Jadi pemicunya juga sudut beta ini, sudut beta. Jadi ini ketika ada beta, ini betanya dari ini pandangan belakang ya, betanya dari kanan, ekornya ketabrak angin, dia akan rolling ke rollingnya ini ya, sayap kanan keangkat, sayap kiri ke bawah. Jadi ini rolling yang negatif. Jadi ketika beta positif, rollingnya negatif karena ini ketabrak angin ya, sehingga ada momen yang menyebabkan pesawat ini rolling negatif. Karena rolling itu skrupnya positif kalau menembus ke bidang gambar. Ini seolah-olah memundurkan skrup ya, skrupnya tidak maju tapi ke belakang, sehingga beta positif, rollingnya negatif atau turunannya adalah kurang dari 0. Jadi kestabilan lateral itu ketika kurva CL, koefisien momen rollnya terhadap betanya, slope-nya turun. Ini adalah kestabilan lateral. Berikutnya, kestabilan lateral ini juga dipengaruhi oleh posisi sayap dan bentuk sayap. Jadi ini posisi sayap di atas, high wing, posisi sayap di tengah, middle wing, mid wing, posisi sayap di bawah atau low wing. Ini seperti tadi ya, ini pandangan belakang. Jadi ketika ada cross flow atau crosswind, anginnya agak bergeser ke kanan sehingga betanya positif. Angin ini ketika melintasi fuselage
ada yang bergerak di atas, ada yang bergerak di bawah. Yang ke atas ini dari bawah ini menyebabkan sudut serangnya membesar, sehingga bagian sayap kanan ini mempunyai lift lebih besar dari sayap sebelah kiri. Kalau ini angin dari atas menabrak wing, menyebabkan sudut serangnya berkurang sehingga liftnya kecil. Nah, ini menyebabkan rollingnya adalah negatif. Jadi ini high wing ini menambah kestabilan pesawat secara lateral. Kemudian kalau middle wing ini tidak menambah kestabilan. Kalau low wing ini malah mengurangi kestabilan. Jadi angin dari kanan ini dia mengembus ke bawah, ini malah mengurangi sudut serang sehingga ini liftnya lebih pendek. Nah, ini dari bawah menambah sudut serang, liftnya lebih besar. Ini putarannya putaran positif. Jadi positif ini gradiennya positif ya, tidak stabil. Jadi yang stabil adalah yang high wing. Demikian juga kalau ada sayapnya adalah ada hidralnya ini, hidralnya. Jadi ketika ada cross flow dari kanan, kemudian ini sudut serangnya lebih besar daripada yang kiri sehingga rolling negatif. Kalau ini unhidral, ada cross flow dari kanan, akan menyebabkan ini liftnya kecil, ini liftnya besar, ada putaran positif ya, rolling positif, sehingga ini adalah kestabilannya negatif. Jadi untuk unhidral itu kestabilannya negatif. Demikian penjelasan saya tentang kestabilan statik pesawat udara, baik itu kestabilan longitudinal, lateral maupun direksional, dan pengaruh penempatan sayap maupun bentuk sayap. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya minta maaf.